Kembali di Breaking News, pemirsa, tim dokter forensik telah tiba di gedung Bareskrim Polri. Mereka tiba dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan bersama tim Sus Polri. Mereka akan mengumumkan hasil otopsi kedua Brigadir Joshua. Tim forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan tanpa memberikan pernyataan kepada pihak media langsung masuk ke Bareskrim Polri untuk menyerahkan hasil otopsi kedua Brigadir Joshua. Ada 4 orang tim dokter forensik yang rencananya akan mengumumkan hasil otopsi kedua Brigadir Joshua dan menyerahkan hasil otopsi kepada tim penyidik. Di antaranya Dr. Ade Firmansyah Sugiharto dari RSCM Jakarta, Dr. Rika Susanti dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Yudi, spesialis forensik dari RSCM Jakarta, dan Dr. Sofiana, spesialis forensik dari RSPAD Gatot Subroto. Kami lanjutkan dialog bersama Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Pak Sugeng, terima kasih masih bersama kami. Baik. Ya, Pak Sugeng melanjutkan sebelum jeda tadi terkait dengan keterbukaan hasil otopsi ulang kepada publik. Kalau dari Anda sendiri tadi menyatakan tentunya media juga berperan untuk membuka hasil otopsi ini seterang-terangnya. Tapi kalau dari pihak penyidik sendiri dan dari tim otopsi, dari tim dokter forensik sendiri, apakah memang bisa membuka hasil otopsi 100% atau ada hal-hal yang juga harus tidak bisa disampaikan secara terbuka? Ya, ini pertama prinsipnya ya, dokumen visum et repertum itu tidak bisa dibuka ya kepada publik ya. Tapi ada perintah kepada pelapor atau publik ya. Nah, tetapi ada perintah presiden untuk dibuka seluas-luasnya. Dan sekarang tim sus kan sudah berjanji transparan, akuntabel ya. Menurut saya minimal yang harus dibuka ya itu adalah yang 3 poin tadi. 1, waktu kematian. 2, apakah sebab kematian luka tembak atau aniaya. 3, apakah ada luka kekerasan tumpul atau luka menggunakan senjata tajam pada tubuh tersebut sebelum Joshua kemudian mati ditembak. Nah, ini minimal ya. Kemudian satu lagi, keempat, soal otopsi dubur dan kelamin. Ini itu saja dibuka secara garis besar saja ya. Baik, Pak Sugeng, sebelumnya Komnas HAM pernah menyampaikan tidak ada penganiayaan terhadap Brigadir J, hanya ada luka tembak. Sementara dari pihak keluarga menyatakan, tadi Anda juga sempat sampaikan ada beberapa luka kasat mata yang mengindikasikan terjadi penganiayaan. Ada jari putus, luka lebam, luka sayatan, dan sebagainya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Bisa ada perbedaan pernyataan dari pihak keluarga dan Komnas HAM? Kalau jari putus itu harus dijelaskan tuh sebabnya apa. Katanya ada jari putus, ada kukunya copot ya. Kemudian ada lebam di rusuk di tubuh ya. Itu harus dijelaskan. Kemudian ada sayatan di kaki. Sayatan di kaki itu apakah memang buat memasukkan formalin? Kan bisa saja. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi hal-hal yang dilihat kasat mata itu jelaskan. Kayak misalnya hidungnya ya, hidung itu dijahit tembakan dari belakang. Terusnya luka di kelopak mata itu seperti beset, itu kenapa ya? Kemudian bibir bawah itu kenapa? Apakah kena tembakan dari belakang? Kalau dari belakang itu bagaimana sebabnya terjadi seperti itu? Itu harus dijelaskan. Baik, yang jelas sejelas-jelasnya informasi ini masih harus menunggu pengumuman hasil otopsi ulang nantinya. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch.
Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Berkas itu selanjutnya akan diteliti secara formil maupun material sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara penyidikan 4 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, salah satunya adalah Ferdi Sambo. Selanjutnya, Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri untuk meneliti berkas tersebut. Jambidum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM ya, yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP diunduh pasal 56 ya. Itu dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera diselesaikan. Seperti itu. Kalau terjadi kekurangan berkas perkara, berarti akan diterbitkan P18, P19 ya. Kalau misalnya sudah cukup itu, berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua. Selain itu, Kejagung menunjuk 30 jaksa penuntut umum dalam menangani perkara Sambo CS ini. 4 tersangka yaitu FS, KM, RE, dan RE secara maksimal melengkapi pemberkasan perkara. Berkas perkara penyidikan terhadap 4 tersangka Sambo CS dilimpahkan usai penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati, yaitu istri dari Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan anggota Polri diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Terbaru, tim khusus Mabes Polri telah memeriksa 83 orang anggota polisi yang diduga menghalangi penyidikan. Tim khusus bentukan Kapolri telah memeriksa 83 oknum polisi yang diduga terlibat kasus Brigadir Joshua. Jumlah ini bertambah 20 orang dari sebelumnya berjumlah 63 orang yang diperiksa oleh tim sus Mabes Polri. Dari 83 orang, 35 orang diantaranya direkomendasikan ditahan di tempat khusus, setelah sebelumnya 18 oknum polisi yang ditahan di tempat khusus. Namun, jumlah itu berkurang menjadi 15 orang setelah 3 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Selanjutnya rekan sekalian, tim sus khususnya dalam pemeriksaan khusus per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan, yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskannya ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice. Dari seluruh oknum polisi yang diperiksa, 5 diantaranya berpotensi menjadi tersangka karena diduga telah menghalangi proses penyidikan. Di antaranya Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agung Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Tim khusus Mabes Polri terus melakukan penyelidikan kepada puluhan oknum polisi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akan mengumumkan hasil otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat siang ini. Hasil otopsi ulang diharapkan bisa mengungkap misteri kematian Brigadir Joshua. Hasil otopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat akan diumumkan siang ini. Otopsi
ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap pembunuhan Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga terkait sejumlah luka di tubuh almarhum Joshua. Luka-luka itu tidak disebutkan dalam laporan awal polisi, seperti luka sayat di bagian wajah, pundak, dan leher, luka di bagian belakang kepala, jari patah, hingga luka tusuk di bawah betis. Makam Brigadir Joshua dibongkar ulang 27 Juli lalu dengan iringan tangis keluarga. Usai diotopsi ulang, jenazah Brigadir Joshua kembali dimakamkan dengan upacara kepolisian. Dan pemirsa, kita masih menantikan pengumuman hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Bareskrim Polri. Dan kita akan membahasnya bersama Dr. Yoni Faudah Syukriani, Ketua Kolegium Kedokteran Forensik. Selamat siang, Dr. Yoni. Selamat siang, Mbak Stefani. Baik, Dr. Yoni, apakah memang membutuhkan waktu lebih dari 2 pekan untuk mengetahui hasil otopsi ulang? Ya, saya kira tergantung pertama pada tingkat kesulitan ya, sejauh mana kerusakan yang sudah terjadi akibat penguburan, karena bagaimanapun akan terjadi meskipun sudah diawetkan jenazahnya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja, apalagi karena ini high profile case, tentu pemeriksa yang kedua itu harus sangat berhati-hati dan sangat teliti, dan juga pembicaraan diskusi di dalam tim tentu harus sangat matang gitu sebelum bisa menghasilkan laporan yang komprehensif dan meyakinkan. Jadi saya kira waktu 2 minggu itu ya wajar, masih wajar. Kalau melihat kemudian meninggalnya tanggal 8 Juli dan otopsi ulang dilaksanakan tanggal 27 Juli, apakah Anda melihatnya tingkat kesulitannya bisa disebut cukup tinggi, Dok? Sebetulnya baru sekitar 19 hari atau 2 minggu lebih ya. Saya kira kerusakan yang terjadi kalaupun tidak diawetkan jenazahnya itu tidak terlalu banyak, ya, apalagi kalau jenazahnya sempat diawetkan. Jadi mudah-mudahan hasilnya memang bisa lebih informatif. Baik, apa saja kemudian yang diperiksa dan perbedaannya dari otopsi pertama? Ya, perbedaan yang akan sangat signifikan adalah pemeriksaan organ-organ dalam, karena sebelumnya sudah diperiksa, sehingga lokasinya ataupun hubungan antara organ dengan organ lainnya itu sudah berbeda dengan ketika sebelum atau ketika otopsi pertama, dan tentu itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Itu yang paling berbeda ya. Tetapi kalau saya kira kalau luka-luka di luar itu mudah-mudahan masih lebih jelas. Baik, Dok, sebelumnya kan Presiden Joko Widodo meminta agar semua hal berkaitan dengan kasus ini, Anda juga sebutkan tadi high profile case, harus bisa dibuka seterang-terangnya kepada publik. Tapi sebenarnya seberapa jauh sebenarnya hasil otopsi ulang bisa dibuka, bisa diumumkan kepada publik? Ya. Saya kira tergantung kasusnya ya. Jadi di beberapa negara maju sekalipun, seandainya ini suatu high profile case, itu publik diberitahu atau diumumkan kepada publik ya. Dan tentu kalau kasus ini menimbulkan keresahan dan ini adalah jawaban atau pembukaan hasil yang kedua ini jawaban bagi menutup atau menyelesaikan keresahan publik, tentu sangat penting ya. Yang penting adalah memang tim yang dibentuk itu baik, kemudian juga melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya kira penting untuk dibuka ke publik, tidak masalah. Apalagi penyidik juga, penegak hukum, saya kira sangat baik untuk bisa mendorong hasilnya itu dibuka ke publik.
Baik, tadi dalam dialog kami dengan Indonesia Police Watch, setidaknya ada beberapa hal yang harus diumumkan kepada publik, diantaranya penyebab kematian dan waktu kematian. Apakah dua fakta penting ini bisa diungkap dari hasil otopsi ulang, Dr. Yoni? Kalau penyebab kematian mudah-mudahan banyak informasi ya, tetapi kalau waktu kematian ini ada beberapa handicap yang mungkin dihadapi oleh para pemeriksa yang tim yang kedua ini, karena misalnya kartu mayat itu sudah tentu saja sudah tidak ada ya, kemudian tanda-tanda lainnya mungkin sudah ada sedikit perubahan. Tetapi kalaupun dilakukan pada pemeriksaan awal, sebetulnya memang yang namanya postmortem interval atau waktu kematian itu range-nya lebar ya Bu. Jadi kalau misalnya orangnya baru meninggal, mungkin kita bisa lebih cepat begitu ya, jadi baru meninggal segera diotopsi. Tetapi kalau misalnya ada jangka waktu yang cukup lama, itu range-nya lebar. Jadi itu juga perlu dipahami ya. Apalagi ini otopsi yang kedua, di mana tanda-tanda untuk bisa memperkirakan waktu kematian itu relatif sudah agak berubah. Kalau sebelumnya disebutkan pihak keluarga ada luka-luka kasat mata pada jenazah Brigadir Joshua, ada jari yang putus, luka lebam, dan luka sayatan. Apakah hasil otopsi ulang bisa mengungkap luka-luka ini, Dok? Saya cukup punya harapan ya untuk bisa dilihat postmortem meskipun waktunya sudah cukup lama, karena ya di luar luka-luka di luar relatif lebih lebih bisa bertahan, apalagi kalau sudah diawetkan. Yang agak sulit adalah pemeriksaan organ dalam mungkin. Baik, kita tahan dulu sebentar, Dr. Yoni. Kami ingin kembali melihat situasi di Bareskrim Polri jelang pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Sudah ada rekan kami, Nadia Valeri, di sana. Valeri, apakah ada informasi lebih lanjut terkait kapan konferensi pers pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua akan dilakukan? Valeri. Ya, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah, sudah hadir di Bareskrim Polri. Namun yang bersangkutan menyatakan bahwa pihaknya masih akan menemui penyidik terlebih dahulu. Dalam hal ini tim khusus bentukan Kapolri, di mana Persatuan Dokter Forensik Indonesia akan terlebih dahulu menjelaskan apa saja poin-poin temuan dari autopsi kedua terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sebelum nantinya hasil ini akan diumumkan ke publik melalui konferensi pers siang ataupun sore hari nanti. Adapun untuk autopsi kedua ini, Stefani dan juga pemirsa, ini sudah melalui serangkaian proses di mana pada 27 Juli 2022 lalu sebelumnya telah dilakukan ekshumasi ataupun penggalian ulang makam Brigadir Joshua yang dilakukan dengan autopsi di RSUD Sungai Bahar Jambi, dan kemudian juga tim dari Persatuan Dokter Forensik membawa sampel dari jenazah Brigadir Joshua untuk dilakukan penelitian secara mikroskopik di RSCM Jakarta Pusat, di mana penelitian secara mikroskopik ini untuk mendalami terkait dengan temuan-temuan dugaan bekas penganiayaan di tubuh Brigadir Joshua, dan untuk betul-betul memastikan apakah ini memang merupakan luka akibat penganiayaan yang terjadi sesaat sebelum penembakan, atau merupakan luka antemortem, ataukah ini merupakan luka akibat pembusukan jenazah ataupun luka postmortem. Sehingga nantinya apa saja poin-poin temuan ini juga masih menunggu disampaikannya konferensi pers oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia dipimpin oleh Ketua PDFI Dr. Ade Firmansyah. Ya, Stefani. Ya, Valeri melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Kita akan sama-sama menantikan konferensi pers pengumuman hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Dan kami lanjutkan dialog bersama Dr. Yoni Sukriyani. Dr. Yoni, apakah artinya kemudian luka-luka yang bisa secara kasat mata dilihat pada jenazah Brigadir Joshua ini bisa diketahui apakah luka terjadi sebelum atau sesudah kematian? Ya, mudah-mudahan bisa, dan itu memang menuntut pemeriksaan laboratorium ya untuk bisa memastikan. Oleh karena itu, menurut saya waktu 2 minggu ini juga cukup cepat ya untuk bisa melakukan pemeriksaan laboratorium yang ya sangat sangat penting menurut saya, untuk bisa menentukan apakah memang betul ada luka pertama ya,
Karena kalau orang awam dengan dokter tentu saja cara atau perspektifnya atau dasar penilaiannya akan berbeda. Kemudian juga harus ditunjang pemeriksaan laboratorium. Jadi 2 minggu itu cukup tepat, Mbak, menurut saya. Bisa dikatakan bahkan hampir 4 minggu, Dok, dari otopsi ulang tanggal 27 Juli dan diumumkan hari ini 22 Agustus. Bahkan Ya, sebelumnya satu tim bulan, forensik meminta waktu sampai 8 minggu, Dok. Apakah ini memang hal yang lumrah bahwa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan otopsi ulang? Ya, saya kira demikian ya, karena tentu saja ini tidak boleh terburu-buru, kita tidak boleh gegabah begitu, apalagi sangat sensitif dan juga sulit karena jenazahnya sudah pernah diotopsi. Dan dari otopsi ulang yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar, kemudian ada juga sampel yang dibawa ke RSCM Jakarta. Sempat disebutkan untuk melakukan pemeriksaan mikroskopis. Bisa Anda jelaskan mungkin seperti apa sebenarnya pemeriksaan ini dan mengapa kemudian sampai harus dilakukan di Jakarta? Apakah memang alatnya hanya tersedia di RSCM atau seperti apa, Dok? Ya, saya kira ada 2 hal ya. Yang pertama adalah untuk bisa betul-betul memberikan informasi yang berbasis bukti, tentu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Itu pertama. Kalau dari segi alat, saya kira hampir di semua daerah, di rumah sakit umum daerah tingkat kota kabupaten itu ada peralatannya. Tetapi yang mungkin akan tidak ada di semua tempat adalah ahli yang punya pengalaman, ya, karena keahlian untuk patologi forensik ini tidak semua tempat memiliki. Jadi saya pikir bagus saja jika dikirim ke RSCM karena di situ ada ahli yang punya pengalaman yang cukup panjang untuk melakukan penilaian pemeriksaan laboratorium. Baik, dan pihak keluarga juga meminta ada pemeriksaan dubur dari Brigadir J. Apakah ini masih bisa dilakukan dengan kondisi jenazah kurang lebih diotopsi ulang 3 minggu setelah waktu kematiannya? Ya, jika jenazahnya sempat diawetkan, saya kira masih bisa ya, Mbak ya. Dan masih bisa mengungkap fakta-fakta dari adanya luka-luka di sejumlah bagian tubuh, Dok? Ya, mudah-mudahan demikian. Karena namanya forensik itu kita terima apa adanya ya. Karena faktor-faktornya kan banyak sekali. Setelah sempat diotopsi, dikuburkan, kemudian itu tentu faktornya banyak sekali. Nah, kita harus menerima apa adanya. Dan informasi sekecil apapun mudah-mudahan bisa dicatat oleh tim yang kedua sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau dugaan-dugaan yang selama ini disampaikan oleh keluarga dan juga masyarakat luas ya. Dan kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan saya lupa ya dari sejak meninggalnya almarhum sampai otopsi itu berapa jam sebetulnya, kemudian berapa jam jangka waktu ketika diawetkan. Kalau misalnya cukup pendek, kalau saya sih masih punya harapan besar itu bisa informasi yang diperoleh bisa masih bagus ya. Kalau kemudian memang benar ada perbedaan hasil otopsi kedua dengan hasil otopsi pertama, Dok, apa yang bisa menyebabkan perbedaan hasil otopsi? Nah, ini yang menjadi isu paling penting termasuk di kelompok profesi kami ya. Ini dan cukup sensitif juga karena di kami ini selain dokter forensik pegawai negeri, kemudian ada juga para dosen perguruan tinggi. Itu beberapa di antaranya juga teman-teman yang bekerja di rumah sakit Polri, kemudian juga ada yang memang memiliki pangkat kepolisian. Tentu ini cukup sensitif ya, tetapi mau tidak mau ini adalah isu yang penting yang harus kita cermati bersama ya. Mengapa seandainya ada perbedaan, mengapa itu terjadi dan apa alasannya perbedaan tersebut, apa dasarnya? Yang pertama adalah seandainya ada ada hal-hal yang tidak diinformasikan di otopsi pertama tetapi ditemukan di otopsi kedua, itu kan pilihannya adalah pertama sebetulnya ada tetapi tidak disampaikan di dalam laporan, atau memang yang pemeriksa pertama tidak menemukan hal itu karena satu dan lain hal ya, misalnya terlewatkan atau situasinya tidak kondusif begitu ya, karena dokter itu melakukan otopsi itu harus dalam situasi yang tenang dan tidak diburu-buru. Kemudian juga
harus lengkap mendokumentasikan semua temuan yang ada waktu itu, kemudian mencatatkannya di dalam rekam medis. Jadi sama saja dengan pekerjaan dokter menghadapi pasien, Mbak. Jadi di otopsi yang pertama itu selain laporan otopsi juga ada yang namanya rekam medis. Nah itu juga tidak semua hal kadang-kadang tidak semua hal dalam rekam medis itu disampaikan ke dalam laporan, tetapi di rekam medisnya harus selalu ada. Nah, ketika dokter memutuskan mana saja informasi yang perlu dimasukkan ke dalam laporan otopsi, itu di situ letak judgement-nya, begitu ya. Nah, saya tidak tahu seandainya ada perbedaan antara otopsi pertama dan kedua, misalnya ada hal-hal yang tidak dicatatkan di otopsi pertama tetapi ada di otopsi kedua, ini apa reasoningnya? Apakah memang hanya terlewatkan saja? Artinya ya mungkin saja karena kelalaian, jadi ada unsur-unsur kelalaian begitu ya, atau kompetensi yang kurang dari yang bersangkutan misalnya, atau memang ada tetapi tidak dimasukkan ke dalam laporan karena pertimbangan-pertimbangan yang juga harus disampaikan gitu ya. Nah, ini kita belum tahu nih seperti apa. Jadi saya sendiri termasuk penasaran sekali untuk mengetahui hasil yang kedua dan juga yang pertama seperti apa ya. Kita tidak bisa hanya melihat yang kedua, tetapi yang pertama juga harus tahu. Baik, Dr. Yoni, kita tahan dulu sebentar. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.